Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun berada, kali ini saya sedang berada di kantor Direktur ICBS bersama dengan Al-Ustadz Ihsan Ahmad LCMA, yang mana hari ini saya sedang bersilaturahmi dan bertatap muka kepada beliau, dan alhamdulillah disambut baik dengan niatan ingin diskusi dan ingin sedikit menambah wawasan dan pengalaman saya bagaimana manajemen pendidikan yang baik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan orang tua di luar sana. Nah, alhamdulillah sama-sama pemirsa lihat dimanapun berada, saya sedang berada dengan Ustadz Ihsan. Langsung saja Ustadz. Ya. Ustadz. Siap. Gimana Pak? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan nikmatnya adalah kita bisa bertemu. Kami kedatangan tamu Bapak dari SDIT Hafizah Al-Tofunisa. Jauh-jauh dari kota Medan. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi alhamdulillah sudah sedikit banyak berbicara terkait perkembangan sekolah kita bersama, sharing dan sama-sama belajar. Kami dari IP SCBS dia pun juga banyak mengambil hikmah pelajaran dari sekolah SDIT Hafizah Al-Tofunisa, begitu juga dengan SDIT ini juga. Dan tentunya insya Allah ini adalah salah satu bentuk ikhtiar terbaik dalam mencetak ekosistem pendidikan, mencetak ulama di masa depan. Salah satunya adalah melalui Sekolah Dasar Islam Terpadu Hafizah Al-Tofunisa. Tentunya insya Allah kita sama-sama mendoakan kebaikan dan kemajuan untuk anak-anak kita yang bersekolah di sana. Tadi juga ada cerita Pak ya, bahwa sekolahnya mencetak Qori dan Qori dan Qori. Makanya mari untuk daerah Medan kita daftarkan anak kita supaya anak kita memiliki bacaan yang baik, mampu tilawah dengan tilawah yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini Ustaz, sedikit yang ingin saya pertanyakan kepada Ustaz. Seperti apakah sekolah yang baik ataupun sesuai dengan standar dinas pendidikan dan kita padukan dengan Al-Quran? Seperti apa sih Ustaz yang diterapkan di IP ICBS ini Ustaz? Baik, pertama dari segala elemen, dari segala segi wajib kita mantapkan akhirnya gitu. Baik itu dari segi pengajar, baik itu dari segi sekolah, dan juga terutama fasilitas. Maka insya Allah dengan mendatangkan pendidik terbaik yang kalau kita di sini alhamdulillah minimal S2 untuk standar pendidikan, dan juga tentunya memberikan fasilitas penunjang, apakah itu laboratorium, apakah itu kelas yang nyaman, dan jumlah murid yang cukup lah untuk sebuah kelas, itu dengan standar 20 orang sampai 25 orang maksimal, dan juga dilengkapi dengan hal-hal penunjang lainnya. Dan selain itu, karena kita kebetulan boarding school, tentunya anak-anak juga dibekali ilmu agama ketika mereka di asrama. Apakah itu di sekolah, mereka dibekali ilmu umum, sains, matematika, dan bahasa, dan juga di asrama mereka dibekali tahfiz, bahasa Arab, dan juga kemampuan bersosial. Nah, ini salah satu bagaimana kita mencetak instrumen-instrumen yang bisa menggabungkan antara nilai-nilai pendidikan umum dan nilai-nilai pendidikan di agama. Nah, itu kan masalah program unggulan yang
ditawarkan oleh IFICBS ini kan Ustaz. Nah, kira-kira nantinya ataupun target kedepannya itu seperti apa yang sekolah harapkan Ustaz dari generasi ini Ustaz? Baik, kalau sekarang ini kita lihat tantangan global ini kan cukup menantang. Iya, menantang Ustaz. Generasi sekarang dikenal dengan generasi sandwich. Artinya cobaan bagi guru, orang tua, wali santri itu lebih berat. Maka di waktu yang bersamaan pendidik harus mampu melatih, mendidik anak-anak tersebut untuk siap bersaing di era global. Sekarang kalau kita lihat teman kita tidak hanya orang kampung kita saja, tapi kan bisa juga orang di luar provinsi kita, di luar pulau kita, bahkan di luar negara kita. Maka kita perlu mencetak anak-anak yang mampu berkomunikasi dengan pihak luar. Beradaptasi, berkomunikasi, bahkan bersosial dengan pihak luar sana. Contohnya, kalau orang ingin berkomunikasi, maka dia harus bisa menggunakan bahasa orang tersebut. Nah, salah satu penunjang bahasa tersebut adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ditambah lagi dengan bahasa Jepang, bahasa Jerman, Prancis, dan lain sebagainya. Akan tetapi sebagai basic seseorang itu, dia mampu berbahasa Inggris dan mampu berbahasa Arab lancar, sehingga ketika mereka tamat dari ICBS ini, mereka bisa melanjutkan studi mereka ke luar negeri minimal. Nah, kira-kira begitu dengan sekolah-sekolah yang kita nanti bekerja sama dengannya. Nah, begitu. Nah, untuk murid dan siswa sendiri Ustaz berasal dari luar kota kah atau hanya sebatas di Kota Pekanbaru ini saja Ustaz? Baik, karena kita boarding school, maka anak-anak yang datang di ke ICBS ini beragam, terutama dari Pekanbaru dan juga datang dari beberapa provinsi yang ada di sekitar Provinsi Riau. Ada bahkan dari Medan juga ada, dari Jambi juga banyak, dari Sumatera Barat juga ada, bahkan Batam, dan juga setidaknya kita sekarang ada 2 anak kita yang berasal dari luar negeri. Satu dari Kuwait, satu lagi dari Abu Dhabi. Berarti berasal dari luar daerah, luar daerah, dari kabupaten. Tidak hanya sekitar Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru saja, tapi lebih luas Provinsi Riau dan provinsi-provinsi yang ada di sekitarnya. Masya Allah Ustaz. Nah, terakhir Ustaz, kira-kira dalam sesi diskusi kita ini, apa kira-kira pesan dan kesan yang ingin Ustaz sampaikan untuk pendidikan yang di era digitalisasi ini, namun tanpa kita benteng dengan akhlak, Al-Quran dan hadis, itu seperti apa sebenarnya? Sebagaimana tadi yang kita sampaikan, tantangan kita ke depannya makin berat. Anak-anak yang kita ajar, karyawan yang kita manage itu cukup berat. Maka setidaknya seorang guru, seorang leader harus memiliki integritas dan kreativitas dalam membuat metode pembelajaran atau metode manajerial yang bagus. Karena tantangannya nanti orang-orang akan malas, orang-orang tidak mau belajar, maka kita sebagai pendidik, apalagi yang memiliki pemahaman keislaman, harus mampu meramu sebuah ramuan yang bisa kita bawa ke guru-guru kita dalam meng-create anak-anak tersebut, dan bagaimana kita meramu sebuah ramuan agar anak-anak tersebut tertarik dengan pelajaran kita. Nah, itu dia. Maka seorang guru, seorang leader harus mampu memberikan metode delivery yang bagus untuk anak didik mereka ataupun berkomunikasi dengan karyawan mereka. Masya Allah, luar biasa pemaparan disampaikan oleh Al-Ustadz Ihsan Ahmad LCMA, yang mana beliau ini adalah seorang dirut, direktur utama di IFICBS Pekanbaru. Mudah-mudahan dengan sesi diskusi kita ini akan membawa manfaat dan berkah, khususnya bagi saya sebagai pendiri Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah Al-Tafisa. Mudah-mudahan saya bisa menyerap ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, akan menjadi iktibar bagi kita. Nah, terakhir Ustaz, ada satu lagi yang ingin saya pinta kepada Ustaz, dan nasihat Ustaz untuk SDIT Hafizah Ustaz.
Baik, untuk SDIT Hafizah, maka mencetak ulama itu memang membutuhkan peranan guru-guru yang luar biasa. Maka tentunya bagi seorang kepala sekolah hari ini dan juga bagi guru-guru agar bekerja keras, memiliki kreativitas dan tentunya memiliki niat yang ikhlas dalam mencetak generasi-generasi Qurani. Apalagi sebagaimana tadi kata Bapak selaku ketua yayasan, bahwa sekolah ini akan dibuat dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai mungkin perkuliahan. Insya Allah kita tidak tahu kan. Dan itu adalah sebuah cita-cita yang baik sebagai ekosistem pendidikan untuk mencetak generasi yang lebih baik, generasi robbani yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin SDIT Hafizah Al-Tafun-Nisa sangat mampu dan insya Allah bisa bersaing di skala internasional, terutama di bidang Qori-Qoriahnya. Masya Allah, sangat luar biasa. Alhamdulillah, tabarakallah. Pemirsa Hafizah TV Medan dimanapun berada, sangat-sangat tidak bisa saya bayangkan bagaimana ilmu yang sudah disampaikan Tuan Guru kita tadi. Mudah-mudahan dengan nasihat yang beliau sampaikan untuk kita semua, khususnya SDIT Hafizah Al-Tafun-Nisa, tetap berbuat yang terbaik, tetapi jangan lupa mempersiapkan diri sebagai seorang pendidik, yang mana seorang pendidik inilah awal daripada kesuksesan dan keberhasilan pendidikan itu sendiri ya. Nah, dan kita sudah banyak melihat, memahami manajemen pendidikan yang ada di IP ICBS ini, yang mana lembaga pendidikan ini sudah bertaraf internasional, bahkan beberapa unggulan, salah satunya diantaranya adalah berbahasa Inggris, misalnya, berbahasa Arab, bahasa Jepang dan bahasa Jerman. Ini kan sangat luar biasa. Inilah bisa menjadi tolak ukur keberhasilan pendidik itu sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keberkahan, dan doa saya juga Ustadz kepada Tuan Guru kita Al-Ustadz Ihsan Ahmad LCMA. Mudah-mudahan Ustadz tetap sehat beserta dengan keluarga, dan saya doakan juga kepemimpinan leader Ustadz dapat diterima dan disenangi oleh para guru, para staf dan para karyawan lainnya. Mudah-mudahan Ustadz menjadi salah satu contoh seorang leader di Kabupaten Pekanbaru Ustadz. Nah, untuk itu demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan ini. Jika ada pengampaian dan kekurangan dalam sesi dialog kami ini, saya atas nama pribadi dan pendiri Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah Al-Tafun-Nisa memohon maaf kepada saudara-saudari. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.